Oke, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan pemeliharaanmu terhadap kami sepanjang waktu kami di dunia ini. Dan puji telah memberikan kami Alkitab firman Tuhan, bukan saja untuk mengenal Engkau, tetapi juga membentengi kami dan mengajari kami agar kami tidak terpesona dengan guru-guru palsu. Karena itu Tuhan Yesus teruslah bekerja di dalam kami, agar kami semakin teguh di dalam Engkau sambil menantikan kedatangan-Mu kedua kali menjemput kami di awan-awan permai sehingga kami bersatu dengan Engkau selama-lamanya. Jauhkanlah kami daripada yang jahat dan lepaskanlah kami dari percobaan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini topiknya adalah pekerjaan-pekerjaan guru palsu. Ya, sebelumnya kita telah belajar ciri-ciri guru palsu. Ini lebih detail lagi, yaitu pekerjaan-pekerjaan guru palsu. Kita perlu belajar ini untuk mendeteksi guru-guru palsu. Nah, masih dalam pasal 2, ya. Oke, saudara. Jadi saya langsung aja. Pendahuluan. Petrus belum selesai dengan guru-guru palsu. Berbeda dengan sebagian orang percaya masa kini, saudara. Petrus itu sangat merasa terganggu dengan serbuan guru-guru palsu ke dalam gereja. Ia mengetahui bahwa pendekatan mereka itu tidak kentara. Namun ajaran mereka itu berakibat fatal bagi jemaat. Dan dia ingin memperingatkan gereja-gereja mengenai hal tersebut. Namun ingatlah bahwa Petrus membuka surat ini tentang pengajaran positif tentang keselamatan, pertumbuhan Kristen dan keterandalan firman Allah. Pelayannya seimbang dan juga penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan saat ini. Yaitu kita belajar tentang yang negatif, yang palsu. Ketika Charles Spurgeon memulai majalahnya, ia menamai The Sword and the Trowel, mengacu para pekerja di kitab Nehemia yang memegang pedang, yaitu firman Allah di satu, dan peralatan di tangan lainnya saat memperbaiki tembok Yerusalem. Saudara, pekerjaan gembala juga ada dua. Selain dia harus memberi makan jemaatnya firman Tuhan, tetapi dia juga harus mengusir serigala. Oke. Beberapa orang memiliki pelayanan murni negatif dan tidak pernah membangun apa-apa. Mereka terlalu sibuk mengatakan ini salah, ini salah, ini salah. Tetapi mereka tidak memberikan yang positif. Bagaimana untuk menumbuhkan jemaat. Mereka terlalu sibuk melawan musuh. Yang lain yang mengaku positif. Namun mereka tidak pernah mempertahankan apa yang telah mereka bangun. Jadi Petrus tahu bahwa menyerang guru-guru palsu saja tidak cukup. Dia juga harus memberikan pengajaran yang solid kepada orang-orang percaya di gereja. Dalam bagian suratnya ini, Petrus mengutuk guru-guru palsu karena 3 pekerjaan-pekerjaan dosa yang dilakukan mereka. Saudara, yang pertama, mereka angkuh karena itu mereka mencintai diri sendiri. Yang kedua, mereka itu sensual dan karena itu mereka mencintai dunia dan kenikmatannya. Yang ketiga, mereka itu serakah dan karena itu mereka menolak jalan kebenaran. Inilah yang dilakukan guru-guru palsu. Kita baca firman Tuhan. Ya, saudara, ini agak sedikit seram tapi perlu kita tahu. 2 Petrus 2 ayat 9 sampai 16. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Nah, terutama ini adalah pekerjaan mereka. Mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang mereka tidak ketahui. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat itu, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Mereka berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap sebagai kenikmatan, mereka adalah kotoran dan noda
yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu jinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Saudara, pertama, pekerjaan guru palsu itu karena mereka angkuh, mereka mencintai diri sendiri. Gambaran di sini adalah tentang orang-orang angkuh yang mencoba membangun diri mereka sendiri, sementara mereka mencoba menjatuhkan orang lain. Mereka tidak menunjukkan rasa hormat terhadap otoritas dan tidak takut untuk menyerang dan mencemarkan nama baik orang-orang yang mempunyai jabatan di dalam gereja. Saudara, Tuhan telah menetapkan otoritas di dunia ini, dan ketika kita menolak otoritas, kita melawan Tuhan. Baca Roma 13. Orang tua harus mempunyai wewenang atas anak-anak mereka, dan majikan atas karyawannya. Dan sebagai warga negara, kita umat Kristen hendaknya berdoa bagi pemerintah, menunjukkan rasa hormat kepada pemerintah, dan berusaha memuliakan Allah melalui perilaku kita. Sebagai gereja, kita hendaknya menghormati mereka yang memiliki kekuasaan rohani atas kita dan berusaha membantu mereka dalam pelayanan mereka. Pemerintahan manusia di satu sisi merupakan anugerah Allah untuk membantu menjaga ketertiban di dunia. Sehingga apa? Jika pemerintah aman, gereja dapat menyampaikan firman dan memenangkan jiwa yang terhilang bagi Kristus. 1 Timotius 2 ayat 1-8. Kita harus berdoa setiap hari bagi mereka yang berwenang agar mereka dapat menjalankan wewenang tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, merupakan hal yang serius bagi seorang Kristen untuk menentang hukum. Dan dia harus yakin bahwa dia tidak berada dalam kehendak Tuhan ketika dia melakukannya. Ia juga harus melakukan dengan cara yang memuliakan Kristus sehingga orang-orang tidak bersalah, termasuk pegawai pemerintah yang belum diselamatkan, tidak menderita. Oke ya, jadi alasan mereka adalah mereka menghujat, mereka tidak takut otoritas, mereka berani karena mereka angkuh, mereka mencintai diri sendiri, dan alasan mereka menghujat adalah satu kata memberikan alasannya, yaitu daging. Sifat manusia yang bejat itu tidak mau tunduk pada otoritas apapun. Lakukanlah sesukamu adalah pesan yang mendesak dan banyak orang yang mengikutinya. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat epidemi buku-buku yang memotivasi orang untuk sukses, tetapi dengan cara apapun, bahkan sampai menyakiti atau mengintimidasi orang lain. Hal yang penting menurut buku-buku ini adalah menjaga diri sendiri, yang pertama, dan menggunakan orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuan egois mereka. Dan sifat ini adalah sifat manusia yang terjatuh, yang mendorong kesombongan. Saudara, ketika ego dipertaruhkan, orang-orang murtad ini tidak akan berhenti untuk memajukan dan melindungi diri mereka sendiri. Sikap mereka akan sangat bertolak belakang dengan sikap Tuhan kita, yang rela mengosongkan diri, menjadi hamba dan kemudian mati sebagai kurban penebus dosa kita. Orang-orang yang Petrus gambarkan di sini adalah orang-orang yang lancang, yang berarti mereka itu sangat berani dalam cara mereka berbicara tentang orang-orang berkedudukan yang terhormat. Ada keberanian yang bersifat baik, yaitu untuk melindungi, menjaga, mempertahankan firman Tuhan. Namun ada juga keberanian yang bersifat setan. Orang-orang ini juga mementingkan diri sendiri, yang berarti mereka hidup hanya untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Mereka sombong dan bahkan menentang Tuhan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Amsal 21 ayat 24, orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Meskipun secara lahiriah mereka tampak melayani Tuhan dan melayani masyarakat, di dalam hati mereka itu tujuan utamanya, motivasi utama mereka adalah memenuhi ego mereka sendiri dan membangun sarang mereka sendiri. Dalam kesombongan mereka, mereka tidak takut untuk menjelek-jelekan orang yang bermartabat atau yang mulia.
Walaupun yang dimaksud secara langsung mungkin adalah orang-orang yang ditinggikan, yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai otoritas, malaikat mungkin juga dimaksud di sini. Karena di ayat berikutnya, Petrus merujuk pada malaikat. Dan kita sekarang juga belajar seriusnya hujatan mereka. Saudara, para malaikat dicaci maki oleh orang-orang murtad. Tetapi orang-orang murtad itu tidak dicaci maki oleh para malaikat. Kenapa? Bahkan para malaikat meskipun lebih besar dalam kekuatan dan kekuasaan, mereka tidak akan menyusup, mereka akan tidak sembarang ngomong ke lingkungan yang bukan milik mereka. Para malaikat pun yang mengingat pemberontakan Lucifer dan mengetahui berapa seriusnya pemberontakan melawan Tuhan, jika Tuhan menghakimi para malaikat yang memberontak, terlebih lagi dia akan menghakimi manusia yang memberontak. Saran di sini adalah para malaikat yang saleh pun tidak berbicara menentang dan menghakimi malaikat yang jatuh. Mereka telah menyerahkan seluruh penghakiman kepada Tuhan. Saudara, nanti di dalam kitab Yudas kita akan belajar lebih banyak lagi mengenai hal ini, yaitu ketika kita akan belajar tentang masalah malaikat-malaikat ini, saudara. Berbicara jahat tentang orang lain adalah dosa besar, dan umat Tuhan harus menghindarinya. Kita mungkin tidak menghormati orang yang memegang jabatan, tapi kita harus menghormati jabatan tersebut. Karena semua otoritas adalah pemberian Tuhan. Mereka yang mencaci maki para penjabat pemerintah dalam nama Kristus hendaknya membaca dan merenungkan Titus 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Ya saudara, nanti siapapun presidennya, ya kita boleh memilih presiden siapapun presidennya, siapapun gubernur kita tetap harus tunduk kepada mereka. Saudara, ketika Daniel menolak makanan raja, dia melakukannya dengan cara yang ramah, sehingga tidak membuat penjaganya mendapat masalah. Baca Daniel 1. Bahkan ketika para rasul menolak untuk menaati perintah Sanhedrin agar mereka berhenti mengajar dalam nama Tuhan Yesus, mereka bertindak sopan. Mereka bertindak seperti pria terhormat. Begitulah cara orang Kristen yang sudah diselamatkan. Bukan soal orang lain itu benar atau salah, tetapi kita harus membawa nama Kristus di dalam perilaku kita. Mereka menghormati otoritas meskipun mereka tidak dapat menaati perintah. Saat daging bekerja, maka kesombongan akan masuk dan kemudian kita menggunakan lidah kita sebagai senjata, bukan alat. Mazmur 36 ayat 3, perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya, ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Nah saudara, jadi hujatan mereka itu bukannya nggak ada penghakiman. Ada penghakiman atas hujatan mereka. Nah, di sini Petrus membandingkan guru-guru palsu ini dengan hewan yang tidak berakal. Ya, yang nasibnya hanya untuk disembelih, saudara. Nah, di akhir bab ini mereka digambarkan sebagai babi dan anjing. Hewan punya kehidupan, tetapi mereka hidup murni berdasarkan naluri. Mereka tidak memiliki kepekaan yang dimiliki manusia. Karena itu, jangan seperti binatang ini, tidak berakal. Nah, Matius 7 ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kaki lalu berbalik mengoyak kamu. Saudara, begitu juga dengan guru-guru palsu ini. Mereka seperti binatang yang tidak punya akal gitu loh. Mereka membuat banyak keributan tentang hal-hal yang mereka tidak ketahui. Seandainya dia tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa dan tidak bisa menentang dia, harusnya mereka tidak mengatakan demikian. Mereka tidak menguasai Alkitab secara penuh. Karena itu mereka berani, saudara. Jadi terjemahan secara harafiah dari 2 Petrus 2 ayat 12 mengatakan, mereka mengolok-ngolok hal-hal di luar pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Dan juga dapat berbunyi seperti ini. Tetapi orang-orang ini menghujat dalam hal-hal yang tidak mereka mengerti. Jadi setiap kali murid-muridnya ribut di kelas, salah satu guru saya dulu sering berkata, tong kosong nyaring bunyinya. Dan itulah yang mereka lakukan. Sungguh menyedihkan ketika media berkonsentrasi pada lidah besar dari guru-guru palsu ini. Dan bukan suara halus Tuhan ketika dia melayani
melalui guru sejati yang setia kepadanya. Media itu selalu pengajaran-pengajaran palsu itu jauh lebih banyak daripada pengajaran-pengajaran yang setia, saudara. Yang lebih menyedihkan lagi adalah ketika orang-orang tidak bersalah ini menjadi terpesona oleh kata-kata sia ini dan tidak dapat membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Kebenaran firman Tuhan membawa pada keselamatan, namun arogan guru-guru palsu hanya membawa pada hukuman. Yang kasihan adalah orang-orang terpesona. Mereka tidak mau diajar, mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang asli. Mereka itu telah disihir oleh guru-guru palsu sehingga mereka tidak dapat membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Saudara, binatang ini ditakdirkan untuk dibinasakan. Ini adalah sebuah kebenaran yang sering Petrus sebutkan di dalam 2 Petrus 2. Ketika mereka berusaha, yaitu guru-guru palsu berusaha menghancurkan iman dari jemaat, sebenarnya mereka sendirilah yang akan dihancurkan. Mereka akan dirusak karena kerusakan mereka sendiri. Sifat mereka sendiri akan menyeret mereka ke dalam kebinasan, sama seperti babi ke dalam kubangan dan anjing ke dalam muntahannya. Ini kasar sekali, saudara. 2 Petrus 2 ayat 22. Sayangnya, sebelum peristiwa itu terjadi, orang-orang ini telah melakukan banyak kerusakan moral dan spiritual, membawa orang-orang terpedaya, membawa orang-orang yang polos, yang masih jiwanya belum stabil, ikut mereka ke dalam kerusakan moral dan spiritual. Jadi kerusakan guru-guru palsu itu sadis, saudara. Pertama adalah ini, mereka angkuh dan mencintai diri mereka sendiri. Pekerjaan kedua mereka adalah sensual dan mencintai dunia, saudara. Jadi kata yang diterjemahkan keserakahan di sini mempunyai arti keserakahan sensual. Mereka juga mengandung gagasan kemewahan. Mereka mencintai dunia, mereka pengen hidup mewah. Tetapi di dalam kekotoran batin. Dengan mengorbankan orang-orang yang mendukung mereka. Orang-orang murtad ini menikmati hidupan mewah. Dalam masyarakat kita, ada orang-orang memohon dana untuk pelayanan mereka. Namun mereka sebenarnya tetap tinggal di rumah mahal, mengendarai mobil mewah, mengenai pakaian mahal. Ketika kita mengingat bahwa Yesus menjadi miskin untuk membuat kita kaya, saudara, gaya hidup mereka yang norak sepertinya itu tidak sejalan dengan kekristenan perjanjian baru. Ya, kita itu walaupun ada duit pun kita harus hidup dengan sederhana, tidak menonjolkan kemewahan kita kepada orang lain. Itu tidak sejalan, saudara. Mereka tidak hanya menipu orang lain, tetapi bahkan mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka bisa membuktikan dari Alkitab bahwa gaya hidup mereka benar. Wah, karena mereka itu diberkati Tuhan, ya kan? Mereka pakai cara itu. Pada zaman dahulu, saudara-saudara, orang-orang itu hanya berani bersukaria di malam hari, pesta, mabuk, dugem di malam hari. Namun orang-orang ini berani bersukaria di siang hari. Begitu yakinnya mereka akan praktek mereka, sehingga mereka berani bahkan untuk memperlihatkan kepada orang lain. Seseorang bisa menjadi begitu terbiasa dengan sifat buruknya dan gaya hidupnya, sehingga dia bisa melihatnya sebagai kebajikan. Jika mereka tidak memasukkan gaya hidup mereka ke dalam gereja, kita tidak perlu khawatir. Tetapi mereka adalah bagian dari persekutuan. Mereka bahkan ikut serta dalam perjamuan kasih yang biasa dinikmati oleh gereja mula-mula sehubungan dengan perayaan perjamuan Tuhan, yaitu perjamuan kudus. Ini adalah masa ketika zaman-zaman dulu orang-orang beriman yang miskin itu dapat menikmati juga makanan yang layak karena kemurahan hati orang-orang yang Kristen yang lebih mampu secara ekonomi. Namun, guru-guru palsu ini hanya menggunakan pesta kasih sebagai waktu untuk memamerkan kekayaan mereka dan membuat kesan baik bagi orang bodoh yang kurang bisa melihat, yang kurang memiliki daya pengamatan. Jadi mereka bukannya membawa berkat pada persekutuan, guru-guru palsu ini malah menjadi noda dan cacat yang menajiskan jemaat. Entah bagaimana perilaku mereka pada pesta-pesta itu menajiskan orang lain dan mempermalukan nama Tuhan. Nah, di sini firman Tuhanlah yang membantu menghilangkan noda dan cacat. Namun guru-guru ini tidak melayani kebenaran firman Tuhan. Karena itu mereka memutarbalikkan kitab suci agar sesuai dengan keinginan mereka. Kekotoran batin yang tidak disadari ini adalah hal yang mematikan. Orang-orang Farisi juga bersalah karenanya. Doktrin yang salah
pasti akan mengarah pada kehidupan yang salah. Dan kehidupan yang salah kemudian mendorong doktrin yang salah. Jadi disesuaikan dengan apa yang mereka suka. Guru-guru palsu itu harus menyesuaikan, harus dipoles-poles ya. Jadi dia tidak mengajarkan secara murni. Mereka harus menyesuaikan firman Tuhan atau mengubah cara hidupnya. Tetapi guru-guru palsu itu tidak akan mengubah gaya hidupnya. Jadi karena itu dia harus mengubah firman Tuhan. Jadi kemanapun dia pergi, diam-diam dia menajiskan manusia dan memudahkan mereka berbuat dosa. Adalah mungkin untuk pergi ke gereja dan menjadi najis, saudara. Tentu saja gereja kita perlu menjalankan otoritas dan menerapkan disiplin. Kasih Kristen itu tidak berarti bahwa kita harus menoleransi setiap doktrin palsu dan setiap apa yang disebut gaya hidup. Alkitab menjelaskan dengan jelas bahwa ada hal yang benar, ada pula hal yang salah. Tidak ada umat Kristen yang keyakinan dan perilakunya yang berulang-ulang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebenarnya itu tidak boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan atau melakukan pelayanan rohani di gereja. Karena pengaruh pencemarannya mungkin tidak langsung terlihat, namun pada akhirnya akan menimbulkan masalah serius di gereja. 2 Petrus 2:14 memperjelas bahwa orang-orang murtad menghadiri pertemuan gereja karena ada dua alasan. Pertama, untuk memuaskan nafsu mereka sendiri. Kedua, untuk menjaring orang-orang yang berpindah agama dari agama lain demi tujuan mereka. Nah, mereka tetap membuka mata, mencari perempuan longgar yang masih tidak stabil, saudara, yang mereka bisa bujuk ke dalam dosa. Anda mungkin tahu apa maksud saya ya. Paulus memperingatkan tentang orang-orang murtad serupa yang menyusup ke dalam rumah-rumah dan membawa perempuan-perempuan bodoh yang tertawan penuh dengan dosa dan dibawa pergi dengan berbagai nafsu. 2 Timotius 3 ayat 6. Lebih dari satu pelayanan telah menggunakan agama sebagai kedok untuk menutupi nafsunya sendiri. Saudara, ini saya lebih detail, jadi ya harus saya katakan. Beberapa perempuan khususnya rentan dalam sesi konseling, saudara. Ya, dan guru-guru palsu itu mengambil keuntungan dari mereka. Karena itu saudara, sesi konseling itu tidak boleh lawan jenis. Kecuali ditemani oleh suami atau istrinya. Bahaya sekali. Memuaskan nafsu mereka adalah ambisi utama para guru palsu. Mereka tidak bisa berhenti berbuat dosa. Kata kerjanya menyiratkan mereka tidak dapat berhenti. Kenapa tidak dapat berhenti? Karena mereka dalam perbudakan. 2 Petrus 2 ayat 18-19. Guru-guru palsu menganggap diri mereka merdeka, namun mereka berada dalam perbudakan yang paling mengerikan. Apapun yang mereka sentuh, mereka najiskan. Siapapun yang mereka minta, mereka akan memperbudak. Memikat jiwa-jiwa yang belum stabil. Ya, perempuan-perempuan yang masih dalam, bagaimana ya, galau atau itu. Ya, itu seperti menampilkan gambaran seorang nelayan yang sedang memancing kail atau seorang pemburu yang sedang memasang perangkap. Gambaran serupa di dalam Yakobus 1 ayat 14 di mana Yakobus menggambarkan pencobaan sebagai umpan jebakan yang mampu membawa kita terbawa oleh keinginan-keinginan yang berdosa. Setan tahu bahwa dia tidak pernah bisa menjebak kita kecuali ada umpan bagus yang dapat memikat kita. Setan berjanji kepada Hawa bahwa dia dan Adam akan menjadi seperti Allah jika mereka memakan buah pohon terlarang. Dan mereka mengambil umpan tersebut dan terjebak. Nah, umpan apa yang digunakan guru-guru palsu ini untuk menjebak orang dan menangkap orang masuk ke dalam dosa? Salah satu alasannya adalah mereka menawarkan kebebasan. Ini mungkin penyimpangan terhadap kasih karunia, yaitu mengubah kasih karunia kita menjadi hawa nafsu. Nah, di sini udah banyak di Indonesia, ya. Tapi saya tidak mau menyebutkan istilahnya apa. Tapi dari saudara-saudara mungkin udah tahu. Ada ajaran seperti ini. Karena kamu telah diselamatkan oleh kasih karunia, bantah mereka. Karena itu maka kamu mempunyai kebebasan untuk berbuat dosa. Nah, ini bahaya sekali, saudara, ya. Semakin banyak Anda berbuat dosa katanya, semakin banyak kasih karunia yang Tuhan Anda alami. Nah, di sini makanya
Paulus menjawab argumen-argumen palsu mereka ini dalam Roma 6. Roma 6 ini penting sekali, sebuah bagian dari kitab suci harus dikuasai oleh setiap orang percaya. Saudara, selain kebebasan, umpan mereka adalah memancing mereka dengan jebakan kepuasan. Ini adalah salah satu kata kunci dalam generasi kita, sejalan dengan lakukanlah hal Anda sendiri, jalanilah keinginan Anda sendiri, jika Anda rasa Anda suka, jalani aja. Nah itu. Mereka berkata, kehidupan Kristen yang ditawarkan gereja itu udah kuno dan udah ketinggalan zaman. Sekarang kita mempunyai gaya hidup baru untuk membuat Anda merasa puas dan membantu Anda menemukan jati diri Anda. Sayangnya saudara, kita juga ada firman Tuhan yang sekarang ajarin kita. Seperti yang dilakukan anak hilang. Jiwa-jiwa yang tidak stabil ini mencoba menemukan jati diri mereka sendiri. Namun akhirnya mereka kehilangan diri mereka sendiri. Saudara, dalam upaya mencari kepuasan, mereka menjadi sangat egois dan kehilangan peluang untuk berkembang. Karena berkembang untuk melayani orang lain. Karena mereka fokus pada diri mereka sendiri, saudara. Karena itu jangan terjebak untuk hal ini. Tidak ada kebebasan, saudara. Tidak ada kemerdekaan atau kepuasan tanpa ketundukan di dalam Yesus Kristus. Saudara, Anda mau puas? Percaya kepada Yesus Kristus. Terimalah air hidup. Jadi saudara, saya mau kasih gambaran ini. Kalau misalnya kita haus, kita butuh agar kita dapat air untuk dipuaskan. Tuhan Yesus adalah air hidup yang tidak terhingga, air murni. Tetapi yang kita mau itu ya, kita menolak air hidup itu dan menggali bagi kita sumur-sumur kotor yang tidak dapat bahkan menampung air. Ya kan? Tujuan hidup bukanlah untuk menemukan kebebasanmu, tetapi tujuan hidup adalah untuk menemukan Tuhanmu, yaitu Tuhan Yesus, saudara. Ini Anda akan bebas dan akan puas. Sama seperti seorang musisi berbakat menemukan kebebasan dan kepuasan, bukan main dengan seenak hati, tetapi dengan menempatkan dirinya di bawah disiplin seorang seniman hebat atau seorang atlet di bawah disiplin seorang pelatih hebat. Demikian pula orang percaya akan menemukan kebebasan sejati dan kepuasan sejati di dalam firman-Nya dan di bawah otoritas Tuhan Yesus Kristus. Dan siapakah orang-orang yang mengambil umpan yang dimasukkan oleh guru-guru palsu ke dalam perangkat halus mereka? Nah, saudara, Petrus menyebut mereka adalah orang-orang yang jiwanya tidak stabil. Nah, bagaimana mereka yang tidak stabil itu bisa jadi stabil, saudara? Stabilitas adalah faktor penting dalam kehidupan Kristen yang sukses. Paulus dan rasul-rasul lainnya berusaha untuk meneguhkan orang-orang bertobat di dalam iman. Walaupun Petrus yakin bahwa pembacanya sudah mantap dengan kebenaran yang ada, namun ia tetap memperingatkan mereka dengan firman Tuhan. Demikian pula kita, saudara. Stabilitas adalah faktor yang penting agar tidak masuk perangkap oleh guru-guru palsu. Karena itulah kita harus tetap belajar firman Tuhan. Ya. Oke. Dan yang ketiga, karena mereka serakah. Karena itu mereka menolak kebenaran, ya. Mereka telah meninggalkan jalan benar. Adalah ungkapan terjemahan secara harafiah. Guru-guru palsu ini mengetahui jalan yang benar, jalan lurus yang ditetapkan Allah, namun mereka dengan sengaja meninggalkan jalan Allah demi kepentingan mereka sendiri. Tidak heran Petrus dengan kasar menyebut mereka dan membandingkannya dengan binatang. Mazmur 32 ayat 9, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Kuda suka berlari ke depan dan bakal suka tertinggal. Keduanya itu bisa membawa Anda keluar dari jalan yang benar. Yang penting itu adalah orang-orang beriman adalah seperti domba. Domba harus selalu berdekat dengan penggembalanya. Kalau tidak mereka akan tersesat. Domba itu di mana domba itu berada, gembala harus ada di sana. Jadi kita hidup bukan sesuai dengan kemampuan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Kita mau cepat-cepat lari ke sana, kita mau tertinggal. Tetapi kita hidup harus bersatu, hubungan intim dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak akan tersesat. Kita telah mempelajari satu alasan mengapa orang-orang murtad melakukan perbuatan tidak saleh. Mereka ingin memuaskan hasrat daging mereka. Namun alasan kedua,
mereka serakah dan ingin mengeksploitasi orang demi keuntungan pribadi. Petrus menyebutkan hal ini dalam 2 Petrus 2 ayat 3 dan sekarang mengembangkan pemikiran tersebut. Pandangan guru palsu tidak hanya dikendalikan oleh nafsu sensualnya, tetapi hatinya juga dikendalikan oleh ketamakan. Dia terikat pada nafsu akan kesenangan dan uang. Faktanya, dia telah menyempurnakan keterampilan untuk bagaimana caranya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Mereka ahli dalam keserakahan dan teknik mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka telah lakukan melalui latihan yang panjang dan sudah sangat maju. Sementara kontrasnya, seorang hamba Allah yang sejati mempercayai Bapa untuk memenuhi kebutuhannya dan berusaha membantu orang-orang bertumbuh melalui pemberian mereka. Tetapi orang-orang yang murtad mempercayai keterampilannya dalam keserakahannya dan meninggalkan orang-orang yang telah terberdaya dalam kondisi yang lebih buruk daripada yang mereka alami. Dia tahu bagaimana mengeksploitasi orang-orang yang tidak stabil dan yang tidak bersalah. Jadi, saudara, saat Petrus menulis tentang praktek licik orang-orang ini, dia hanya bisa bersuruh, mereka adalah anak-anak terkutuk. Mereka bukanlah anak-anak Allah yang diberkati, tetapi anak-anak iblis yang terkutuk. Mungkin mereka berhasil membangun rekening bank mereka, namun pada akhirnya di hadapan tahta Tuhan Yesus, mereka akan dinyatakan bangkrut. Matius 25 ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka-mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyalah ke dalam api kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Matius 16 ayat 26, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, keserakahan ini adalah keinginan yang tidak pernah terpuaskan untuk mendapatkan lebih banyak. Pengen lebih banyak uang, lebih banyak kekuasaan, lebih banyak prestis. Hati yang serakah itu tidak akan pernah puas. Hal ini menjelaskan mengapa dikatakan cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena ketika seorang menginginkan lebih banyak uang, ia akan melakukan dosa apapun untuk memuaskan keinginannya. Dia telah melanggar 2 perintah pertama dari 10 perintah Allah. Jangan ada Allah di hadapanmu, ya kan? Janganlah engkau menyembah segala sesuatu yang ada di langit, bumi dan dalam bentuk apapun. Ya. Dan karena uang sudah menjadi Tuhan dan berhalanya, dia telah melanggar 2 perintah Tuhan. Maka itu merupakan langkah sederhana untuk menghancurkan orang lain. Dia akan istilahnya melakukan dosa-dosa lainnya. Dengan dia ada uang sebagai Tuhan, dia akan mencuri, dia akan berbohong, dia akan berzina, dia akan menyebut nama Tuhan sembarangan dan sebagainya. Tidak heran Yesus memperingatkan dalam Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Nah, saudara, saya berikan satu contoh. Saya pernah membaca bahwa masyarakat di Afrika Utara telah menemukan cara cerdas untuk menangkap monyet. Mereka membuat lubang di dalam labu yang besar, yang cukup besar yang dapat menampung kaki monyet. Namun kemudian ia mengisi labu tersebut dengan kacang dan mengikatnya ke pohon. Pada malam hari, monyet merogoh labu untuk mengambil kacang, namun ternyata dia tidak bisa menarik kakinya keluar dari labu. Tentu saja dia bisa melepas kacangnya dan melarikannya diri dengan mudah. Tetapi dia tidak ingin kehilangan kacangnya. Dia akhirnya ditangkap karena apa? Keserakahannya. Saudara, contoh ini saya berikan gini. Mungkin kita bisa menertawakan kebodohan monyet semacam ini. Kebodohan semacam ini yang terjadi pada binatang yang bodoh. Namun tentunya hal ini tidak akan terjadi pada manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Namun hal ini pun terjadi kepada manusia setiap hari. Udah tahu keserakahan itu membawa malapetaka, tetapi tetap aja dia tidak bisa melepaskan keserakahan. Petrus mengetahui kitab suci Perjanjian Lama, dia telah menggunakan Nuh dan Lot untuk mengilustrasikan perkataannya dalam 2 Petrus 2 ayat 15 ayat 16. Nah, di sini dia akan pakai contoh Nabi Bileam.
Kisah Bileam terdapat di Bilangan 22 sampai 24, jadi luangkan waktu sekarang nanti untuk membacanya. Bileam adalah tokoh misterius, seorang nabi bukan Yahudi yang mencoba mengutuk orang Yahudi. Balak, raja orang Moab, itu takut terhadap Israel, jadi dia meminta bantuan Bileam. Bileam tahu bahwa bekerja sama dengan Balak adalah tindakan yang salah. Namun, karena hatinya itu serakah, dia menginginkan uang serta kehormatan yang dijanjikan Balak kepadanya. Bileam mengetahui kebenaran Tuhan dan kehendak Tuhan. Namun dia sengaja meninggalkan jalan yang benar dan tersesat. Dia adalah gambaran sempurna tentang guru-guru palsu sekarang dalam praktek keserakahan mereka. Sejak awal Tuhan sudah menyuruh Bileam untuk tidak membantu Balak. Namun pada awalnya Bileam menurut dan menyuruh utusan itu pulang. Namun ketika Balak datang lagi, mengirim lebih banyak pangeran, menjanjikan lebih banyak uang dan kehormatan, Bileam memutuskan untuk berdoa lagi dan mempertimbangkan kembali masalah tersebut. Berdoa lagi itu dalam tanda kutip, saudara. Kedua kalinya Tuhan menguji Bileam dan mengizinkan dia pergi bersama-sama dengan para pangeran. Ini bukanlah kehendak langsung Tuhan. Ini adalah kehendaknya yang pesimis yang dirancang untuk melihat apa yang akan dilakukan Bileam. Dengan kata lain, Bileam lagi diuji Tuhan. Apakah masih serakah? Tapi karena keserakahan Bileam memanfaatkan kesempatan itu. Namun ketika dia mulai tersesat, Tuhan menegur lagi nabi yang tidak taat itu. Melalui apa? Melalui mulut keledainya. Betapa menakjubkannya binatang-binatang menaati Allah meskipun tuannya itu tidak menaatinya. Tuhan mengizinkan Bileam untuk mendirikan mezbahnya dan mempersembahkan korbannya. Namun Tuhan tidak mengizinkan dia mengutuk Israel. Sebaliknya, Allah mengubah kutukan Bileam menjadi berkat. Itu baca di Ulangan 23. Bileam tidak bisa mengutuk Israel, tetapi dia akhirnya apa? Memberitahu Balak bagaimana cara mengalahkan Israel. Jadi pengkhianat, saudara. Yang harus dilakukan orang-orang Moab adalah tinggal mengundang orang-orang Yahudi untuk menjadi tetangga yang bersahabat dan ikut serta dalam pesta pagan, pesta seks mereka. Jadi dia tahu bahwa itu Tuhan tidak senang pasti dia menghancurkan Israel. Jadi dia seperti guru-guru palsu mereka lakukan itu. Jadi bukannya mempertahankan posisinya yang terpisah sebagai umat Allah, Israel malah berkompromi dan bergabung dengan pesta pora najis bangsa Moab. Jadi orang Israel itu yang terpengaruh itu seperti orang-orang yang terpengaruh oleh guru-guru palsu, saudara. Yang serakah, yang pengen kenikmatan dunia belaka. Mereka itu terpikat sama, wah enggak lah. Kalau misalnya saudara-saudara itu sudah ada kasih karunia, Anda melakukan banyak dosa malah kasih karunia lebih banyak. Itu adalah guru-guru palsu. Akhirnya apa? Kita lihat dalam firman Tuhan. Tuhan harus mendisiplin orang-orang ini. Dan ribuan dari mereka mati, saudara. Nah, sudah jelas ya, saudara. Nah, Anda dapat melihat di dalam diri Bileam dua aspek kemurtatan yang ditekankan Petrus dalam pasal ini. Satu, nafsu sensual. Kedua, keserakahan. Dia mencintai uang dan dia memimpin Israel dalam dosa yang penuh nafsu. Dia adalah orang yang bisa menerima pesan Tuhan. Namun dia menyesatkan manusia dari Tuhan. Itu adalah nabi-nabi palsu zaman dulu. Jadi saat Anda membaca perkataannya, Anda pasti terkesan dengan kefasihannya dia berbicara. Namun ia tidak sengaja dengan sengaja tidak menaati Tuhan. Bileam kadang-kadang kalau misalnya sudah tertegur dia bilang, aku telah berbuat dosa. Namun pengakuannya tidak tulus. Dia bahkan berdoa, biarlah aku mati sebagai orang benar. Namun dia tidak ingin menjalankan kehidupannya dengan benar. Karena Bileam menasihati Balak untuk merayu Israel, akhirnya Tuhan juga akhirnya turun tangan. Tuhan mengatur agar Bileam diadili. Dia dibunuh dengan pedang ketika Israel mengalahkan bangsa Midian. Ini cerita yang bagus, saudara. Untuk agar kita tidak terpengaruh oleh guru-guru palsu seperti Bileam. Bilangan 31:8. Kita bertanya-tanya, siapa yang menerima semua kekayaan yang diperoleh melalui cara-cara liciknya? Petrus menyebut upahnya sebagai upah kejahatan. Saudara, frasa ini mengingatkan kita bahwa orang-orang berpura-pura lainnya. Seperti apa? Yudas. Demi uang, serakah 30 tael keping emas.
Yang menerima upah kejahatan itu juga mati, juga binasa karena malu. Kita akan membahas lebih banyak tentang Bileam ketika kita nanti belajari kitab Yudas. Ya, nanti kita akan belajar kitab Yudas setelah kita pelajari kitab 1, 2, 3 Yohanes. Namun kita tidak boleh mengabaikan pelajaran utamanya. Dia adalah seorang pemberontak yang menentang kehendak Allah. Karena apa? Serakah. Seperti guru palsu yang digambarkan Petrus, Bileam tahu jalan yang benar, namun sengaja memilih yang jalan yang salah karena ingin menghasilkan uang. Dia terus bermain-main dengan kehendak Allah dan mencoba mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Dia tentu saja mendapat karunia sejati dari Allah karena dia menyampaikan beberapa nubuat indah tentang Yesus. Namun dia menggunakan karunia itu, ya saudara, menggunakan karunia pengajaran itu untuk tujuan yang sia-sia. Bukan untuk menyelamatkan orang dari dosa, bukan untuk mengabarkan Tuhan Yesus, tetapi dia lakukan itu demi mendapatkan kemuliaan diri sendiri, sensualitas, dan kekayaan. Orang yang serakah memang mempunyai harga tersendiri. Dan bila hal itu ia terpenuhi, ia akan melakukan apa yang dia minta, bahkan memberontak melawan kehendak Tuhan. Petrus menyebut sikap ini sebagai kegilaan. Kata itu berarti menjadi gila, kehilangan akal. Saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai guru, sebagai pendeta, itu tidak boleh cinta uang, saudara. Misalkan saya disuruh untuk membaptis seorang LGBT. David, kamu baptis LGBT. Setelah baptis, saya kasih kamu 1 miliar. Ya kan? Kalau saya serakah, saudara, tinggal aja saya ambil 1 miliar, saya baptis, itu saya memohon ampun dari Tuhan. Tidak boleh begitu, saudara. Saat itu saya udah menjadi orang yang lain lagi gitu loh. Seorang hamba Tuhan itu tidak boleh cinta uang. Kenapa? Karena jika kita ditawarkan oleh dunia uang dan kita memilih uang daripada Tuhan, maka celakalah kita. Ya kan? Nah, saya misalnya ditawarin 1M, suruh misalnya untuk memberkati pernikahan orang LGBT, itu 1 miliar saya akan tolak, saudara. Saya nggak ada apa-apanya 1 miliar dibandingin Yesus Kristus. Namun Bileam mengira dia melakukan hal yang bijaksana. Lagi pula dia memanfaatkan situasi yang mungkin yang tidak akan terjadi lagi. Namun pemberontakan apapun terhadap Tuhan adalah orang gila dan hanya akan membawa tragedi. Ketika anak yang hilang sadar, dia menyadari betapa bodohnya dia. Petrus telah mengecam. Nah, ini adalah penutup, saudara. Saya ininya belum tulis. Ini penutup. Petrus telah mengecam 3 pekerjaan-pekerjaan dan dosa guru-guru palsu. Angkuh, sensual, serakah. Semua dosa ini muncul dari kesombongan dan keinginan egois. Hamba Allah yang sejati adalah orang yang rendah hati dan berusaha untuk melayani orang lain. Lihat perbedaannya dalam Filipi 2 ayat 20 sampai 21. Hamba Tuhan yang sejati tidak memikirkan pujian, tidak memikirkan bayaran, karena ia melayani Tuhan dengan hati yang penuh kasih dan taat. Dia menghormati Tuhan dan otoritas yang Tuhan tetapkan di dunia ini. Singkatnya, hamba Allah yang sejati harus mempunyai pola diri yang serupa dengan Yesus Kristus. Di hari-hari terakhir ini, saudara, akan banyak sekali guru-guru palsu yang memohon dukungan. Mereka berbakat dan berpengalaman dalam menipu orang dan mendapatkan uang mereka. Penting bagi umat Tuhan untuk diteguhkan dalam kebenaran, agar mereka mengetahui cara mendeteksi ketika kitab suci diputarbalikkan dan manusia dieksploitasi. Saudara, tidak semua penipuan keagamaan ini ditemukan dan dihentikan. Namun, saudara, Tuhan ini akan menangani semuanya. Jadi apapun yang mereka lakukan itu akan direkam di dalam bukunya Tuhan dan akan diperlihatkan kepada mereka pada hari penghakiman. Seperti binatang, mereka akan disembelih dan dimusnahkan. 2 Petrus 2 ayat 12. Mereka akan menerima upah kejahatan ayat 13 sebagai kompensasi atas upah yang mereka peroleh dari orang lain. Sebagai anak-anak terkutuk ayat 14, mereka akan dibuang dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Saudara, mereka adalah laki-laki dan perempuan yang telah ditandai untuk dibinasakan. Mereka tidak akan dapat untuk melarikan diri. Karena itu, siap sedia, waspada, berjaga-jaga, dan
Kuatkanlah stabilitas Anda di bawah otoritas Tuhan Yesus dan belajar firman Tuhan agar kita berakar di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan belajar satu hal yang palsu lagi di minggu depan, yaitu kemerdekaan palsu. Tuhan Yesus memberkati.